Hai teman-teman semua, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Tanjakan Cinomati Part 1. Video Part 1 ditunjukkan bahwa motor saya yang berwarna merah mengalami overheat, sehingga saya perlu mencari solusinya dengan cara memasang fan radiator dan juga pasang thermoswitch agar praktis. Nah, saya sudah memasang thermoswitch di motor saya yang berwarna hijau. Bahan yang saya gunakan adalah fan radiator dari motor Yamaha Vision dan menggunakan thermoswitch dari merek VR. Untuk pemasangan saya harus membuat pipa besi yang bagian thermoswitchnya langsung tersentuh dengan air radiator. Maka saya ke Bengkelas untuk membuat pipa ini yang nantinya dipasang di pipa karet jalur air radiator. Untuk tes berfungsi atau tidak thermoswitch ini, maka saya gunakan pemanas plastik yang biasanya dipakai untuk botol. Seperti inilah kalau dipanaskan bagian thermoswitchnya. Kipas dan thermoswitch berfungsi dengan baik. Tinggal sekarang perlu pembuktiannya di Tanjakan Cinomati. Ya, sekarang di Tanjakan Cinomati ini akan lihat di suhu berapa thermoswitchnya menyala. Mari disimak. Oh ya, sekarang ini di suhu 57,1 derajat Celcius ya. Nah, 58,4 derajat Celcius belum nyala. Nah, ini tanjakan yang paling curam di Tanjakan Cinomati. Dimulai dari sini. Udah nyala kipasnya, nyala di 59. Jalannya cukup padat.
Sekarang suhunya 66 derajat Celcius. Berarti pas nanjak suhunya sampai 66 derajat Celcius. Terus nyalanya di suhu 59. Oke. Nah, ini tanjakan Cinomatinya udah selesai. Nah, ini berikutnya, ini sekarang suhunya stabil di 65 derajat Celcius. Kayaknya kalau lurus daripada kejauhan mending balik aja, karena tujuannya untuk mencari di suhu berapa thermal switch-nya nyala. Terus kali ini di suhu berapa thermal switch-nya mati. Balik ke tanjakan Cinomati. Suhu semakin lama makin turun karena nggak lagi dipacu. Di 61,9 derajat Celcius. Nah, jadi thermal switch ini itu dari merek motor VR. Jadi apa namanya? Dari informasi yang saya tahu itu kalau thermal switch ini menyala di suhu 75 derajat Celcius. Nah, ini kan saya menggunakan sensor dari merek KTC. Tapi ini sensor KTC ini itu ngambil sensor panasnya nempel dari bodi mesin. Nah, sedangkan thermal switch-nya itu langsung di area radiator. Kalau langsung dari area radiator tentunya lebih panas karena yang paling dekat dengan sistem pembakaran. Sehingga kalau dikira-kira itu suhunya nyala di 59. Oh, ini sekarang mati di 56 ya. 56. Nah, ini informasi yang saya dapatkan. Jadi kalau apa namanya? Suhunya menyala itu di 75 derajat Celcius. Nah, dan thermal switch-nya off di suhu 70 derajat Celcius. Jadi ketika on sama off itu suhunya berbeda. Kalau off lebih di bawah. Nah, ini tadi kalau dikira-kira suhunya thermal switch-nya menyala itu di suhu di sensor sini 59,8 derajat Celcius. Berarti kalau diselisih dengan 75 ya selisih sekitar 15 derajat Celcius. Sedangkan matinya di suhu 56 tadi ya. Berarti kira-kira ya 14 derajat Celcius. Jadi selisih suhu dalam derajat Celcius antara bodi mesin dengan radiator itu selisih antara 14 sampai 15 derajat Celcius. Nah, ini suhunya semakin lama semakin turun. Sekarang udah di 50,4. Jadi mungkin sedikit cerita, kalau motor ini kalau misalkan dipacu di jalan yang lurus terus dibuat ngebut itu suhunya turun. Sedangkan kalau di kota itu suhunya bisa naik. Jadi kalau di tengah kota terus panas gitu biasanya suhunya sampai 63, 64 gitu derajat Celcius ya. Terus kalau dipacu biasanya turun jadi 57, 56. Kalau semakin jauh itu makin dingin mesinnya, terus sampai kipas radiatornya mati sendiri. Ya, ini sekarang turun terus jadi 47,7. Nah, kalau misalkan jalan nyantai terus jalannya agak kencang terus nyantai, itu biasanya bertahan di 51, 52.
Ya mungkin video kali ini cukup cukup sekian. Mungkin video berikutnya akan bahas konten tentang bagaimana thermal switch ini kalau di kota sama ngebut. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.